warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keteguhan iman, memberikan kesehatan dan kekuatan fisik kepada kita semua, sehingga hadirlah kita di tempat yang mubarak ini. Salawat tercurahkan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang berbahagia, sesungguhnya ibadah puasa yang kita lakukan saat ini, puasa wajib Ramadan, ini adalah puasa yang mendidik kita untuk teguh, tekun dan kuat menjalankan kehidupan ini. Bagaimana tidak, skema pelaksanaan ibadah puasa Ramadan ini, ibadahnya panjang. Kita harus melakukan selama 1 bulan lamanya, 29 atau 30 hari lamanya. Ibadah puasa juga harus dilakukan selama sehari. Berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Misalnya kita bandingkan dengan ibadah sholat. Kalau ibadah sholat, salatnya 4 rakaat, tetapi ada halangan untuk melakukan 4 rakaat, maka kita boleh menggugurkan kewajiban dengan melakukan 2 rakaat, yang disebut dengan mengqasar salat. Ibadah salat diajarkan tunai pada waktu-waktu tertentu, tapi karena situasi tertentu maka kita tidak bisa melaksanakan pada waktunya, maka kita dibolehkan menjamak. Tapi kalau ibadah puasa harus 100% kekuatan. Tidak boleh ada yang bilang, karena saya sudah tua-tua maka 6 jam mau saja. Tidak ada juga yang bilang, karena kebetulan ada penyakitku puasa 5 jam saja. Tidak ada. Jadi kalau begitu puasanya membutuhkan ketekunan, kekuatan dan konsistensi yang tinggi. Itulah mungkin mengapa seluruh agama-agama yang diturunkan oleh Allah ke bumi ini memiliki ajaran puasa. Karena modal untuk beragama salah satunya adalah melalui hasil puasa. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tantangan terbesar dari cara kita beragama saat ini, terutama anak-anak kita yang tadi oleh protokol menyebut generasi milenial atau Gen Z yang biasa diistilahkan oleh anak-anak. Tantangan terbesarnya adalah pada sumber keagamaan yang diperolehnya. Sekarang ini terlalu banyak sumber keagamaan yang masuk ke kepala kita. Dulu satu kampung itu kalau sudah ada kiainya maka seluruh praktek ibadahnya sama, tidak ada yang berbeda-beda. Kalau ada yang beda cara salatnya, maka sudah bisa dipastikan orang datang-datang salat ke tempat itu. Sekarang ini tidak bisa lagi kita mengumumkan bahwa hanya satu cara ibadah kita, karena anak-anak kita sekarang ini sumber pengetahuannya bukan hanya di pengajian dan bukan hanya di ceramah-ceramah, Pak. Tetapi anak-anak kita sekarang ini sumbernya ada di handphone,
Bahkan terkadang biasa kalau kita buat pengajian, sambil kita membahas, jamaah dibawa men-searching juga di handphonenya. Apa nak bilang itu Ustaz, cocok dia atau tidak? Setelah itu dibuka bahwa pertanyaan, dia tanyakan, Ustaz, di Google saya dapat begini, kenapa kita bilang begitu? Seakan-akan kiainya, ustadznya yang salah dan yang betul adalah Google-nya. Dan ini Google cara belajar yang paling pintas, instan belajarnya. Dulu waktu kita mau belajar tentang wudu, itu nanti di kitab-kitab disimpan di bab 5 atau bab 6. Harus belajar dulu yang pertama tentang jenis-jenis air, jenis-jenis najis, sampai kemudian hal-hal yang membatalkan wudu, kebolehan-kebolehan, baru belajar wudu. Sekarang anak-anak generasi sekarang ini tinggal mencari cara membasuh kepala pada saat wudu, langsung to the point ketika dia mencari pengetahuan itu. Yang berbahaya karena Google itu bukan kiai, Pak. Google tidak pernah mengaji, Google tidak tahu baca kitab, tetapi dia adalah robot yang memberlakukan hukum-hukum IT, Pak. Tulisannya seorang kiai yang paham akan kitab-kitab fikih itu sama statusnya dengan anak SD yang membuat tulisan di Google. Sama dengan orang yang tidak paham agama. Karena Google itu menyimpan materi-materi teratas di search engine-nya itu, di mesin pencarinya, siapa yang banyak followersnya. Jadi kalau begitu yang paling benar menurut Google adalah yang paling banyak followersnya. Biar kuliah di Mesir 20 tahun, kalau tidak ada followersnya di Indonesia, tidak pernah muncul tulisannya di Google, Pak. Maka kalau begitu, ini yang berbahaya bagi generasi Z sekarang ini, bahwa kebenarannya bukanlah kebenaran dalam versi ahlinya, tetapi kebenaran yang biasa kita sebut dengan istilah zaman sekarang ini disebut dengan post-truth. Kebenaran itu berdasarkan siapa yang banyak penganutnya, Pak. Ini mungkin sama dengan pengaruh dari politik demokrasi sekarang ini, Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang paham ketatanegaraan dengan anak SMA yang berumur 17 tahun, sama-sama poin suaranya ketika pemilihan presiden, Pak. Yang paham negara ini dari awal sampai terakhir, yang membaca buku-buku perjuangan bangsa ini dengan anak yang baru masuk 17 tahun, itu sama nilainya ketika memilih anggota DPR dan DPR kita, Pak. Itu sama-sama poinnya. Maka ini yang biasa kita istilahkan dalam komunikasi dengan era post-truth. Kebenaran itu berdasarkan siapa yang banyak suaranya, Pak. Nah, ini dalam kajian keagamaan itu berlaku juga itu, Pak. Ini bebas. Handphone kita khususnya di Indonesia itu bebas mengakses, Pak. Apalagi misalnya tiba-tiba yang masuk di handphonenya adalah cara berwudu dari mazhab yang lain, Pak. Walaupun ini bukan jadi masalah, karena 4 mazhab itu semuanya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dia baru sekolah misalnya di Maroko. Kebetulan di Maroko mazhab resmi negaranya adalah Maliki, Pak. Pulang-pulang ke Indonesia, dia bawa mazhab Maliki masuk ke Masjid Raya, Pak. Masjid Raya jamaahnya kebiasaan berjamaahnya versi Syafi'iyah. Tiba-tiba jadi imam. Imamnya cara membaca Al-Fatihahnya, cara membaca surah-surahnya, tata cara salatnya melakukan versi Syafi'i, Pak. Karena yang imam adalah generasi Z misalnya, yang jamaahnya generasi tempo dulu.
Maka waktu membaca dengan bacaan yang berbeda dengan bacaan Indonesia, maka dianggap itu kesalahan, Pak. Bukan kesalahan, tetapi imamnya mempraktekkan praktek ibadah yang tidak lazim, Pak. Bapak-bapak ketika melihat di YouTube, ketika Imam Sudais, Imam Masjidil Haram, Pak. Di Masjidil Haram itu Tanah Mekah, mazhab yang dianut adalah mazhab Hambali, Pak. Maka tata cara ibadah yang dilakukan adalah tata cara Hambali, Pak. Tetapi waktu Imam Sudais datang ke Masjid Istiqlal memimpin sholat Jumat, yang terjadi apa? Bisa dilihat rekamannya, jejak digitalnya di YouTube, Pak. Imam Sudais melakukan praktek sholat seperti praktek salat Syafi'iyah secara umum. Karena Imam Sudais paham jamaahnya di belakang adalah jamaah yang mengamalkan mazhab Syafi'i. Ini biasa kalau ada yang imam yang tidak paham konteks sosial masyarakat yang dihadapinya, semau-maunya, Pak, memimpin salat menurut apa yang dibaca di Google, menurut apa yang dilihat di Google. Dia bilang salah itu caranya Pak Kiai memimpin salat. Kenapa salah? Ini berbeda dengan di Google yang saya dapat, Pak. Ada anutan baru dalam generasi-generasi kita yang akan datang, Pak. Olehnya itu salah satu yang dibutuhkan adalah kekuatan, Pak. Kekuatan diri melawan dan menangkis alur-alur yang masuk menyerang kita. Paling tidak ada pemahaman yang lengkap tentang metodologi dan cara-cara memfungsikan Google, Pak. Bukan tidak boleh men-searching di Google, silahkan, Pak. Tapi ini tidak boleh jadi pedoman utama. Ini hanya boleh dijadikan panduan atau alat untuk mencari ke tempat yang sesungguhnya. Maka ibadah puasa mengajarkan kita satu sikap konsistensi. Al-Quranul Karim menegaskan kepada kita, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya yang mengatakan qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, setelah itu dia beristiqamah, dia kuat bahwa ini jalan yang Allah inginkan pada saya. Apa kata Al-Quran? Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Allah kirim malaikat kepada dia. Setiap jiwanya goyang untuk keluar dari sikap istiqamahnya, malaikat berbisik, la takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan ragu, Pak. Bapak-bapak, itu kelebihannya sebagai contoh ahlul jamaah, Pak, yang suka berjamaah di masjid, Pak. Ada saatnya ketika dia berdagang, dia bilang, kalau kutinggalkan ini jualanku, lewat ke pembeli, Pak. Nanti pada saat seperti itu datang malaikat, la takhafu wa la tahzan, jangan takut, pembelimu lari, Pak. Jadi kalau kita sudah istiqomahkan, kuatkan satu perbuatan, maka Allah memberikan kekuatan kepada kita, Pak. Jadi kalau begitu, didikannya puasa adalah didikan yang membutuhkan ketekunan, keuletan, konsistensi yang tinggi. Maka outputnya adalah dia menghasilkan hamba-hamba yang istiqamah. Yang hebatnya lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu, hamba istiqamah itu kata Rasulullah, idza maridal abdu aw safara falahu mislu ma amilahu sahihan aw muqima. Kalau seorang hamba itu meninggalkan amal yang selalu diistiqamahkan karena dia sedang sakit atau bepergian, ini sakit dan bepergian biasa yang merubah struktur ibadah, Pak. Falahu mislu ma amilahu sahihan aw muqima, maka Allah tetap memberikan dia amal seperti waktu dia sehat dan mukim, Pak. Maaf bapak-bapak dan ibu-ibu yang ahlul jamaah di masjid,
tercinta kita ini, Pak. Setiap salat berjamaah di masjid, setiap waktu salat berjamaah. Satu waktu nanti karena faktor kesehatan, umurnya semakin tua, Pak. Di umur 70 tahun sudah tidak bisa lagi berjamaah karena tidak bisa lagi jalan dari rumah ke masjid, Pak. Jadi dia salat di rumahnya. Tetapi yakinkan, kata Rasulullah, karena waktu kuatnya selalu berjamaah di masjid raya, nanti dia salat di rumahnya sendiri, Pak, di atas ranjang. Tapi waktu dia salat, Allah panggil malaikat, malaikat, catatkan hambaku pahala berjamaah di masjid raya, Pak. Kenapa? Karena dulu dia selalu mendawamkan berjamaah di masjid ini, Pak. Bersyukur bapak-bapak yang ahlul jamaah, Pak. Kalau dia kebetulan ahlul jamaah, tiba-tiba ada tugas dan keperluan ke Jakarta, tidak sempat berjamaah subuh di masjid raya, Pak. Tapi dapat salat sendiri di bandara karena pesawatnya berangkat 5:30 pagi, Pak. Dia salat sendiri di bandara, Pak. Tapi pada saat salat, Allah tahu, malaikat catatkan pahala berjamaah bagi itu hambaku. Karena dia harusnya berjamaah, hanya karena keperluannya yang sangat mendadak dan mendesak, dia tinggalkan jamaah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini kesyukuran kita yang ahlul jamaah dan mengistiqomahkan kebaikan-kebaikan itu, termasuk mengistiqomahkan dalam menuntut ilmu-ilmu agama Allah. Karena ada juga, Pak, yang tidak mau ikut ceramah begini, Pak. Nah bilang lebih lengkap di Google daripada di ceramah, Pak. Jangan nih, apalagi ada di channel yang menyiarkan, dia tidur-tidur. Lebih bagus kita dia tidur-tidur nonton ustadz ceramah daripada ke masjid. Sama jadi dengar juga. Jadi kalau begitu handphonenya akhirnya 15 menit ceramah, 5 menit Jina lihat handphonenya, selebihnya handphonenya yang melihat dia karena ketiduran nih, Pak. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu ceramah subuh yang berbahagia ini dapat meningkatkan etos ibadah kita, terutama sekali di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini, sebagai tempat mengambil berkah sebanyak-banyaknya dari bulan suci Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.